Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Vera berdoa, kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu ceria. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin Kak Vera berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Kami mau memuji Engkau dengan sukacita. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau memuji Tuhan, sayang-sayang disayang. Ayo kita puji Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, Kak Vera kembali lagi. Kak Vera saat ini mau bertanya sama adik-adik, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Kak Vera persilakan satu orang anak untuk menyampaikan ayat hafalan firman Tuhan yang minggu lalu. Silakan. Shalom teman-teman, nama saya Paul. Saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Teman-teman, perkenalkan nama saya Gaby. Saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Kak Dedek bercerita tentang apa? Ya, Kak Dedek bercerita tentang Bapak Yakub beserta keluarganya datang ke negeri Mesir.
yaitu di tanah Goshen yang sudah disediakan oleh anaknya yang bernama Yusuf, ya. Nah, saat ini Kak Vera juga mau bercerita tentang Musa, ya. Musa diselamatkan dari air. Gimana ceritanya? Ikutin ya. Setelah 350 tahun, keluarga Yakub atau Bapak Yakub tinggal di negeri Mesir, yaitu di tanah Goshen, maka meninggallah Bapak Yakub, juga Yusuf dan saudara-saudara Yusuf. Mereka sudah tidak ada lagi. Negeri Mesir dipimpin oleh seorang raja yang bernama Fir'aun. Raja Fir'aun tidak mengenal Yusuf, ya. Nah, Raja Fir'aun sangat khawatir karena bangsa Israel semakin banyak. Tuhan memberkati bangsa Israel seperti pasir di laut, ya. Nah, saat itu Fir'aun, Raja Mesir, mempunyai rencana bagaimana caranya ya supaya menekan jumlah penduduk orang Israel. Raja Mesir mempunyai rencana untuk membuat 2 kota perbekalan, yaitu namanya Ramses dan Pitom. Nah, di situ Raja Mesir memperbudak orang-orang Israel. Orang-orang Israel diperbudak, disuruh kerja rodi, mereka tidak boleh beristirahat. Pagi, siang, sore, malam mereka selalu bekerja, tidak bisa istirahat, dan mereka sangat lelah. Mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan lepaskan kami dari perbudakan ini. Nah, bangsa Israel sangat lelah ya, karena setiap hari harus bekerja. Tapi Tuhan sangat memberkati bangsa Israel. Semakin mereka bekerja, tapi Tuhan memberkati mereka. Orang Israel semakin banyak ditambah-tambahkan oleh Tuhan, ya, seperti janji Tuhan kepada Abraham, bapak kita Abraham. Raja Mesir berpikir bagaimana caranya ya. Selanjutnya Raja Mesir mempunyai rencana untuk membunuh anak laki-laki bangsa Israel. Dia memanggil 2 orang bidan yang bernama Sirfa dan Pua. Bidan tersebut dipanggil oleh raja. Raja berpesan kepada bidan ini untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari wanita Ibrani. Tetapi hal ini tidak berhasil karena bidan-bidan ini sangat takut akan Tuhan. Mereka membiarkan anak-anak dari wanita-wanita Ibrani yang lahir, yaitu yang laki-laki, dibiarkan untuk hidup. Karena rencana raja tidak berhasil, maka raja memanggil lagi bidan-bidan ini. Raja berkata, "Kenapa kalian tidak membunuh anak-anak itu?" Bidan-bidan ini diberi hikmat oleh Tuhan. Mereka diberi keberanian untuk menjawab oleh Tuhan. Bidan-bidan ini berkata, "Tuanku, kami tidak bisa membunuh bayi-bayi itu karena wanita-wanita Ibrani sangat kuat. Mereka bisa melahirkan anaknya sendiri. Jadi pada saat anaknya sudah lahir, barulah kami datang. Jadi bagaimana kita bisa membunuh anak-anak itu?" Nah, itulah yang dikatakan oleh bidan-bidan itu. Raja Mesir mempunyai rencana yang kedua, yang lebih jahat. Ia memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk segera membunuh setiap anak laki-laki yang dimiliki oleh orang Israel. Orang-orang Israel sangat ketakutan. Mereka berusaha
melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Ada sebuah keluarga Lewi, suaminya bernama Amran dan istrinya bernama Yokebed. Mereka mempunyai 3 orang anak. Yang pertama bernama Miriam, yang kedua bernama Harun, dan mereka mempunyai seorang bayi laki-laki. Mereka berusaha untuk menyembunyikan bayi mereka, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan bayi mereka lebih lagi daripada 3 bulan. Bayi itu semakin besar, dan ibu Yokebed sangat bingung. Owe, aduh anakku, jangan menangis, nanti kamu ketahuan. Tapi ibu Yokebed tidak bisa menyembunyikan lebih lama lagi. Dan Tuhan memberikan hikmat karena ibu Yokebed berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Bagaimana caranya kami bisa menyembunyikan anak ini? Tuhan memberikan hikmat untuk ibu Yokebed. Ibu Yokebed membuat sebuah keranjang dari alang-alang. Anak laki-laki tersebut diletakkan di dalam keranjang dan ibu Yokebed beserta anaknya Miriam membawa keranjang tersebut ke sungai Nil. Mereka meletakkan di pinggir sungai Nil dan meninggalkan anak itu di tempat itu. Tetapi dengan keberanian, Miriam mengintip dari balik-balik semak. Dia melihat kemana arah adiknya dan datanglah putri Fir'aun beserta dayang-dayangnya. Putri ini melihat sekeliling sungai Nil. Hah, apa itu ya? Dayang, coba lihat di sana. Tolong ambilkan benda apa itu ya? Ternyata putri Fir'aun melihat keranjang yang terdapat di pinggir sungai. Nah, setelah keranjang itu dilihat, dibuka, betapa terkejutnya putri Fir'aun melihat di dalam keranjang ada seorang anak bayi laki-laki. Wow, anak ini sungguh sehat, anak ini sungguh tampan. Putri Fir'aun berencana untuk mengambil anak ini sebagai anak angkatnya. Tapi putri Fir'aun merasa bingung. Bagaimana caranya nanti? Anak ini sangat lapar, anak ini menangis terus. Dengan penuh keberanian, Miriam yang ada di balik semak keluar. Dan, Tuan Putri, bolehkah saya bertanya, apakah Tuan Putri memerlukan ibu yang mau menyusui anak ini? Putri Fir'aun menyetujui. Ya, carikanlah seorang wanita Ibrani untuk menyusui anak ini. Nah, dengan sukacita Miriam pergi menjemput ibunya untuk bertemu dengan putri Fir'aun. Ibunya dipanggil dan mereka menghadap putri Fir'aun. Maka putri Fir'aun memberikan sejumlah uang kepada ibu Yokebed dan ia berpesan, susuilah anak ini dan rawatlah ia. Nanti setelah besar, engkau bisa mengirimkan anak ini kepadaku untuk aku jadikan putra. Nah, malam harinya ada sukacita besar dan ucapan syukur dari keluarga ibu Yokebed dan bapak Amran. Mereka bersukacita karena anaknya selamat. Orang-orang tidak bisa lagi membunuh anak ini karena anak ini sudah menjadi putra angkat dari putri Fir'aun. Adik-adik, Tuhan ingin memakai orang-orang untuk menggenapi janjinya. Dari cerita tersebut, kalian bisa melihat janji Tuhan untuk orang Israel. Ternyata Tuhan memakai putri Fir'aun untuk menggenapi janji Tuhan. Putri Fir'aun merawat Musa sampai dewasa, dan Musa akan dipakai selanjutnya oleh Tuhan untuk membawa orang Israel pergi dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan.
Nah, yang kedua, Tuhan juga ingin kita semua berani, ya. Kita semua beriman kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, dari cerita tersebut kita bisa melihat ada 2 orang bidan, yaitu Sirfa dan Pua, serta kakak dari Musa yang bernama Miriam. Mereka sangat berani dan beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga harus menyerahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan dan mengharapkan pimpinannya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Yokebed. Ia minta pimpinan Tuhan untuk melakukan apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan bayi Musa. Nah, adik-adik, kita mau baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya ada di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, adik-adik, sekian dulu firman dari Kak Vera. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sebelumnya kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua. Kami mau Tuhan melakukan semua firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Kalian sudah beribadah, dilayani oleh kakak-kakak yang luar biasa. Mama papa mungkin juga ikut ibadah, atau mungkin bersama adik atau kakak. Mari, waktunya kalian terima berkat Tuhan. Bangkit berdiri, ayo semua bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang hari dan setiap hari Tuhan menolong, memberkati, memelihara kami. Anak-anak Tuhan juga kasihi, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara hidup mereka, meluputkan dari segala mara bahaya. Anak-anak Shalom Kids, Tuhan memberkatimu, berkat tubuh, jiwa, dan roh yang sempurna turun atasmu. Tuhan menjaga engkau dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan membuat hidupmu berhasil, masa depanmu sungguh ada, dan engkau akan jadi berkat karena engkau adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Terimalah berkat ini dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.